jadi anak rantau di ibu kota itu nggak mudah ya. Iya mas, iya aku paham. Tunggu setengah jam lagi ya, ini aku masih riset-riset soalnya. Apalagi pekerjaan saya sebagai sosial media spesialis ternyata benar-benar membutuhkan kreativitas dan makan waktu banget. Mulailah bisnis dari hal terdekat. Berarti aku akan mulai bisnis dari kucing nih. Cakep nih. Pasti bisa ngasilin. Bu, Apa nak? akhirnya aku keterima kerja di Jakarta, Bu. Alhamdulillah. Mulai kapan? Harusnya seminggu depan aku sudah sampai Jakarta, Bu. Kok cepat banget ya? Nah, tapi ya wis lah. Yang penting kamu bisa jaga diri baik-baik di sana ya nak ya. Iya, Bu. Bu, Ibu nggak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa. Ku rela pergi pagi, pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Ku akan lalu aku Panci. Malu ya. Cen, gabung sini lah. Udah lama nggak gabung. Ntar kita makan yuk, keluar yuk bertiga. Gabung lah. Capek banget gua, masih banyak kerjaan. So sibuk banget lo, kerjaan apaan sih? Ya kerja di kantor lah. Aduh, apa lagi sih? Kan lo nggak ikut makan sama kita berdua, tapi boleh lah duit lo yang ikut kita. Lagi tanggal tua nih, kamu ada duit? Kapan sih lu punya duit? Tahu aja. Hmm. Thank you ya, you're my best friend. Ya, beginilah kehidupan saya setelah merantau ke Jakarta. Dan ternyata jadi anak rantau di ibu kota itu nggak mudah ya. Apalagi pekerjaan saya sebagai sosial media spesialis ternyata benar-benar membutuhkan kreativitas dan makan waktu banget. Iya mas, iya aku paham. Tunggu setengah jam lagi ya, ini aku masih riset-riset soalnya. Waalaikumsalam, halo Ibu. Kamu sehat kan, Nak? Alhamdulillah sehat Ibu. Kamu kenapa, Nak? Kok kelihatannya kayak capek sekali? Enggak kok Bu, aku baik-baik aja. Nggak apa-apa Bu. Betul. Cerita sama ibu ya kalau ada apa-apa ya, Nak ya? Siap, pasti aku cerita ya sama Ibu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah Ibu. Apalagi setelah jadi anak rantau, yang bikin berat tuh karena harus jauh dari orang tua. Dan saya berusaha banget biar bikin mereka nggak khawatir sama kehidupan saya di sini. Kim, kamu bosan gak sih di rumah mulu? Pengen jalan-jalan kemana gitu ya, Kim? Tuh, lihat Kim. Orang-orang udah liburan ke Bali. Yang bikin stres tuh pekerjaan ini adalah banyak banget deadline, terus waktunya mepet-mepet. Jadi kadang-kadang saya tuh kayak merasa nggak bisa tidur karena dikejar-kejar deadline. Terus saya juga kadang-kadang nggak merasakan me time di weekend. Padahal kalau secara ekonomi atau gaji, ya sebenarnya pekerjaan ini bagus banget. Tapi kok kenapa stressful banget buat saya gitu. Akhirnya ya saya tuh kayak harus merasa butuh bantuan profesional atau harus ke psikolog. Kamu cari tahu kelebihan dan kekurangan kamu. Saya jadi mulai mikir, apa ya kelebihan dan kekurangan saya?
mungkin memang pekerjaan ini bukan passion saya aja. Jadi saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan ini. Aku ada kabar lagi, Bu. Untuk bulan-bulan ke depan ini aku nggak bisa kirim uang lagi, Bu, ke Ibu dan ke Bapak. Maaf banget ya. Nggak apa-apa. Jangan khawatirin ibu. Yang penting kamu di sana ada untuk biaya hidup. Ada, Bu, ada. Nggak usah, Bu, nggak usah. Kalau buat aku sendiri masih cukup kok, Bu. Ya udah, Bu. Sebenarnya itu saya resign tapi nggak mikirin plan ke depannya mau gimana. Jadi saya harus ngirit banget uang sebelum saya bisa dapat pekerjaan lagi atau sebelum saya bisa memulai bisnis yang saya inginkan gitu. Buat ngirit uang, saya sering banget makan cuma sehari sekali dan suka deg-degan gitu kalau misalnya udah tanggal-tanggal mau bayar kos. Mudah-mudahan di dapur ada Mila. Bisa makan kenyang gua kalau ada dapur. Bob, kemana, Bob? Kamu belum bayar, udah 2 bulan loh. Aduh, Bu, maaf Bu, belum dikirim Bu duitnya, Bu. Nih yang lain mana nih, si Acen mana si Acen? Nggak tahu, Bu, keluar kali, Bu. Cen, kamu di dalam, Cen? Cen, tumben kamu belum bayar, Cen? Tuh, kan, Cen? Bu, Kamu tuh. apa-apa, Cen? Tuh, Bu, gagang pintunya aja keras, Bu. Berarti kan nggak ada orangnya, Bu. Nah, pokoknya kamu minggu ini udah harus bayar ya. Iya, Bu, tenang aja, Bu, nanti dibayar. Ya udah, assalamualaikum. Mana waktu itu lagi susah-susahnya, si Kimi pakai acara sakit segala ya, Mi. Saya sedih banget sih rasanya. Mau ke dokter hewan, lagi nggak ada uang. Kan dokter hewan mahal. Akhirnya saya tuh browsing karena Kimi muntah-muntah mulu. Waktu saya lihat-lihat di internet, ternyata Kimi itu kena hairball. Dan obatnya itu adalah rumput gandum. Ternyata rumput gandum yang udah tumbuh itu susah banget dicarinya. Banyaknya bibit-bibit doang. Ya mau nggak mau saya harus beli bibit rumput gandum dan harus nunggu 1 minggu. Mulailah bisnis dari hal terdekat. Karena baca quotes itu, saya jadi mikir, kenapa nggak saya aja yang jual rumput gandum udah tumbuh ya? Jadi para pecinta kucing juga nggak mengalami kesulitan yang sama kayak saya. Nah, dari sisa uang saya, akhirnya saya mencoba untuk membeli 1 kilogram biji gandum buat memulai bisnis saya. Setiap hari saya harus bangun jam 4 pagi buat ngecek-ngecek rumput gandum saya, apakah tumbuh atau enggak, berjamur atau enggak, karena saya khawatir banget kalau mereka nggak jadi tumbuh gitu. Nah, di hari ketiga, saya kan nyoba tuh ngecek-ngecek rumput gandum saya lagi. Ternyata bener dong, ada yang nggak tumbuh, ada yang busuk, ada yang tumbuhnya cuma separoh. Ternyata menanam rumput gandum tuh nggak semudah yang dibayangin. Saya sempat bingung juga tuh. Gua nggak ada duit. Kok dia bisa tahu gue minjem duit ya? Alah, Cen. Tanaman mulu yang diurusin. Cari cewek apa? Yang kucing lah, yang tanaman lah. Cen, bakso kita depan yuk. Boleh tuh, kita ngebahas ada depan tadi cewek. Cewek depan. Iya, betul. Bakso. Bener. Gue depan nih. Udah. Ayo masuk. Bakso yuk. Boleh tuh kita ngebahas bertiga. Enggak. Ya elah. Pelit lu. Iya, biarin. Akhirnya, setelah melewati berbagai macam kegagalan, dalam waktu 1 bulan saya bisa menemukan formula media tanam untuk menanam rumput gandum yang bagus banget, yaitu tanah, pupuk kandang, dan bubuk teh. Cakep nih. Pasti bisa hasilin. Siapa ya? Awal-awal saya jualan rumput gandum tuh, saya coba tawarin nih ke teman saya yang pacarnya punya kucing. Jauh. Lunya juga jauh. Ngantuk amat tuh bocah. Iya, belum kena nasi kali. Oh, Tidur. pantes. Han. Cewek lu suka kucing kan? Suka, tapi lagi ngambek sama gue. Kenapa sih?
Mau damai nggak sama cewek lu? Mau. Nih, gue punya produk baru, rumput kucing. Rumput kucing maksud lu? Kucing makan nih rumput? Iya. Kasih aja ke cewek lu. Pasti damai deh. Berapa nih? 10.000 aja. 10.000? Ih. Bentar. 10.000. Yes! Bantu rumput ya. Apa mana? Rumput kucing! Baik nih. Syukurnya dia mau beli. Jadi dari situ saya semakin semangat buat jualan rumput kucing lagi. Nah, dari situ saya mulai mikirin nih, kira-kira nama apa yang cocok buat usaha saya yang gampang diinget dan gampang diucapin sama orang-orang. Akhirnya nemu tuh namanya, Kekucingan. Setelah itu saya coba deh jual di e-commerce. Akhirnya ada tuh orderan pertama dari Sulawesi, 10 box paket DIY, dan itu momen yang berkesan banget buat saya. Dari situ, ternyata pesanan paket rumput kucing itu makin banyak. Jadi di bulan pertama saya bisa dapat 10 sampai 15 juta rupiah. Nah, itu saya seneng banget sih. Gara-gara kamu nih, Nak. Aku jadi punya uang banyak. Kimi lagi pengen apa? Ini pengen apa? Bentar, ibu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Bu. Ya, nak, kamu kirim uang ke ibu banyak sekali. Iya Bu, alhamdulillah Kekucingan lagi laris banget nih. Ada rezeki. Alhamdulillah. Ya udah, ibu mau masak untuk bapak kamu ya. Ya, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bro. Ayam bakar enak kali ya? Itu. Ikan gurame saus asam manis enak kali ya bro ya? Tambah kangkung. Boleh. Pakai sambel. Boleh. Sama pizza. Boleh. Ya, gimana bro? Gimana, Bos? Gimana jadi? Ngomong begini. Iya, waktu itu karena semakin banyak orderan, jadi barang-barang dagangan saya tuh makin banyak dan saya terpaksa harus tidur bersama kardus-kardus dan barang dagangan saya di kamar yang ya cuma satu petak gitu aja. Karena saya nggak punya kendaraan lain selain sepeda lipat saya mau nggak mau harus ngirimin paket ke ekspedisi terdekat cuma dengan sepeda lipat. Mana ada aja hambatannya, barangnya saya bawa harus banyak, sempat keserempet pula. Wah, itu perjuangan banget deh pokoknya. Pak, kalau yang bener dong. Nah, pernah terparahnya tuh rumput gandum saya gagal panen karena waktu itu digigitin tikus. Jadi saya tuh kayak harus ngerasain rugi 20 juta. Mau nggak mau saya ngejual barang pribadi saya kayak laptop, handphone, ya biar saya bisa jualan rumput gandum lagi. Widih, ganteng bener loh. Udah kerja? Belum. Terus rapi-rapi begini dari mana nih? Keluar nyari pinjaman. Ini pinjaman? Dapet dong. Berapa juta? Kagak. Bro, Hmm. bayarin laptop gue bro. Gue lagi rugi banyak nih, perlu beli modal balik. Ya bukan gimana-gimana, Chen. Mohon maaf nih, dompet kita lagi tiris, brother. Lu nggak nawarin ke gua? Wih, ada lo. Nih, ambil. Kagak ada. Nggak usah nawarin kalau begitu. Ya emang kita berdua nggak bisa bantu secara materi, tapi paling gua bantu promo-promoin aja ke teman-teman gitu.
Wah, ide bagus tuh. Boleh banget. Cen, ntar. Nanti Apa lagi? ada 20.000 nggak? Buat gua jajan, belum makan gua. Cabut. Bobby banget itu. Cen. Nggak ada. Nggak bisa. Gue udah sejauh ini. Gue nggak boleh balik kantor lagi. Mi, bisa ya Mi ya? Tos dulu. Mi, pasti bisa ya Mi ya? Akhirnya setelah saya mendapatkan pengalaman, ternyata rumput gandum itu tidak boleh dibuat terlalu banyak dan disimpan terlalu lama. Setelah saya mengaplikasikannya, nggak ada lagi tuh masalah gagal panen atau rumput gandum terkena hama, sehingga pemasukan kekucingan bisa stabil lagi. Jalannya, Bu. Bu, bro. Aduh, kucing lagi, kucing mulu. Pamit dulu ya. Wih, roman-romannya ada yang mau pindah nih ke rumah gede jadi orang kaya. Salut gak malah, Cen. Hey. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya sudah boleh ngekos di sini. Bro, jagain Bu Kos. Mampir rumah gue ya. Ya. Iya, pastinya, Cen. Pastinya numpang makan gratis. Halo. Aduh, Cen, cari cewek jangan urus kucing mulu. Nah, Berisik. Bu, pamit dulu ya, Bu ya. Ya nah, hati-hati di jalan ya. Mari, Bu. Cen. Ada yang gue main omongin, penting banget. ada lagi nih. Lagi sih. Kenapa sih? Sedih gitu, gue ikut sedih nih. Iya, ngomong aja. Sebenarnya lu ada cuman gak, Cen? Gue buat sarapan, Cen. Cen. Cabut, Cen. Terus, Cen. Ada cuman gak, Bu? Bu, ada cuman gak, Bu? Ada, Bu. Dengan bertambahnya produk-produk original kekucingan maupun produk-produk lain yang ada di kekucingan, sekarang kekucingan bisa punya omset dari 70 juta hingga 100 juta sebulan. Yang tadinya saya mengantarkan pakai sepeda, sekarang mengantarkan pakai mobil box karena orderan saking banyaknya. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Halo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cen. Ibu, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Ibu nak. Ibu, minggu depan kita ke Bali ya? Ke Bali. Iya, ke Bali dong. Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma pengen ngajak Ibu, Bapak, Adek ke Bali. Aduh, bener nak aku seneng banget nih Ibu nih. Bener dong, Bu. Kebetulan lagi banyak rezeki. Ibu, oh ya satu lagi, Bu. Lupa, aku tuh ngirimin motor buat Bapak ke rumah ya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya nak. Buat saya, bahagia ternyata dimulai dari diri sendiri. Karena jika kita bahagia, kita baru bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita. Buat saya, kunci sukses itu adalah kalau kita fokus sama apa yang kita kerjakan saat ini. Kedepannya sih, harapan saya buat kekucingan itu agar bisa lebih besar lagi dan bisa makin bermanfaat buat orang lain, terutama buat para pecinta kucing.